Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitra Febrianti, NPM D1A0170020, jurusan Kesejahteraan Sosial. Video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Aris Munandar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis stakeholder. Pengertian secara umum analisis stakeholder itu sendiri adalah sistem pengumpulan data dan informasi dari individu atau sekelompok orang yang memiliki keterkaitan atau kepentingan yang sama terhadap suatu keadaan atau situasi yang sedang berlangsung atau akan berlangsung karena sebuah perubahan. Berikut dua pengertian stakeholder menurut para ahli. Pertama, yaitu Freeman. Menurut Freeman, stakeholder merupakan suatu kelompok ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Wibisono 2007. Menurut Wibisono, stakeholder dapat diartikan sebagai suatu pihak maupun kelompok yang berkepentingan secara langsung ataupun tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi sebuah perusahaan. Berikut adalah tahapan analisis stakeholder itu sendiri, yaitu yang pertama, mengidentifikasi semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Maksudnya adalah di mana kita akan menentukan siapa saja yang termasuk stakeholder yang ada saat ini, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal itu sendiri. Nah, apabila terjadi perbedaan, maka tugas kelompoklah untuk menentukan apakah hal itu termasuk ke dalam stakeholder atau tidak. Intinya, yang menentukan adalah kelompoknya sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dan kepentingannya atau interest. Maksudnya adalah seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap organisasi, apakah low atau high, demikian juga terhadap power yang dimilikinya. Kelompok harus menentukan apakah termasuk low atau high. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan kepentingan stakeholder menggunakan stakeholder mapping. Pada tahapan ini, pemetaan dilakukan menggunakan stakeholder mapping. Ada 4 daerah sehubung dengan hasil yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu yang pertama monitor, keep informed, keep satisfied, dan manage closely. Dari hal ini dapat kita lihat siapa-siapa saja yang harus kita monitor dengan ketat dan siapa saja yang kita monitor dengan biasa saja atau secukupnya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi area konflik antara stakeholder, organisasi dengan stakeholder, kemudian baru dilakukan analisa siapa saja yang mempunyai area konflik dengan kita. Kelima, memprioritaskan, mensinkronkan, dan menyeimbangkan stakeholder itu sendiri. Jika sudah ditentukan tindakannya, maka barulah kita bisa memprioritaskan, mensinkronkan, dan menyeimbangkan kebutuhan stakeholder dengan kita. Yang terakhir yaitu menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi organisasi. Sehingga demikian kita dapat menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi organisasi itu sendiri. Kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu kategori stakeholder. Kategori stakeholder itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stakeholder primer atau pemangku kepentingan utama. Mereka adalah mereka yang terkena dampak atau pengaruh terbesar baik positif maupun negatif dari tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang kedua adalah stakeholder sekunder atau pemangku kepentingan sekunder, merupakan mereka yang terkena dampak atau terpengaruh secara tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Terakhir yaitu stakeholder kunci atau pemangku kepentingan kunci yang bisa juga merupakan stakeholder primer dan sekunder, merupakan mereka yang mempunyai pengaruh signifikan di dalam organisasi itu sendiri. Sekian materi tentang analisis stakeholder dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya tentunya dan kalian juga yang menonton. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.